Terima kasih atas waktunya dan apresiasinya pada Jakarta Film Week yang muter film ini perdana di Indonesia. Jadi akan senang kalau mumpung seluruh tim yang terlibat sebagian ya ada di sini, akan senang kalau nanti waktu diskusi ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang juga ya, nggak cuma penontonnya bawa pulang dari sesuatu dari film kita. Yang kedua, mungkin saya terima kasih sama Robin dan Unai yang percaya pada talenta baru dari tim kita gitu ya, karena ini salah satu film yang tricky banget gitu, dan waktu itu perubahannya gitu ya, katakanlah naskah dari yang gede terus jadi kecil seperti ini tapi tetap ingin value-nya bagus, itu kan juga bukan sesuatu yang gampang. Kupikir kalau nggak ada mereka berdua yang support talenta-talenta baru ini yang saya bawa sebagai produser, kupikir akan susah, dan saya berterima kasih pada kalian berdua, luar biasa. Tentu saja pada partner saya di Mata Cinema, Cornelius Sani, yang udah berani setelah berapa tahun? 8 tahun ya. Proyek ini udah jalan 8 tahun tapi akhirnya dapat duitnya baru-baru aja lah ya, katakanlah 2019 itu, terus kena pandemi terus mundur lah, tapi sebenarnya saya juga berterima kasih atas keberaniannya mau akhirnya jadi sutradara dan penulis bersama Ike Bose. Juga barangkali Mas Rosa yang selalu membantu teman-teman dari Jogja, hampir di semua film yang kita juga ada. Kata beliau yang penting karakternya nggak ngulang gitu. Jadi terima kasih Mas Rosa mau bantu kami. Dan Roy salah satu bintang lah ya, bintang gitu. Tapi dia mau ambil challenge, padahal kan kalau bintang kayak dia biasanya harus peran utama toh. Tapi dia berkenan meluangkan waktunya untuk film ini sebagai film horor pertama, meskipun bukan peran utama tapi mainnya luar biasa kan. Itu aja ya. Terus Nick Musa tentu saja yang bantu saya mengawal produksi ini bersama Ike, juga bekerja sebagai line producer, dan ada Liza Anggraheni yang kerja di festival ini juga tuh, mana tuh ya, tapi adalah jadi karena ini proyeknya agak keroyokan, jadi ada yang double kerjaannya. Dan Indra Sukmana yang bertahun-tahun menjadi asisten editor dari almarhum editor saya, dan ini untuk pertama kalinya dia bersama Helmi Nurasid jadi editor chief ya, berdua. Jadi film ini banyak yang pertama, jadi saya terima kasih betul atas teman-teman penonton semua yang stay sampai akhir. Saya merasa sangat terharu dan diapresiasi sekali. Terima kasih. Thank you sudah ada di sini, dan mohon maaf tadi ada kendala teknis, kan layarnya nggak full, terus gambarnya agak redup dikit, tapi ya semoga bisa tetap menikmati filmnya. Thank you banget udah stay, terima kasih banyak. Dari teman-teman ada yang punya pertanyaan buat cast and crew Death Note di sini? Ada? Ini harusnya Pak panggungnya Ian, ya? Sani loh, ini harusnya tanya jawabnya memang sama dia kan? Ya, silakan. Pak Ian ya? Iya Pak Ian. Iya, Leo, selamat. Thank Saya you. suka film ini, ya. Gak kalah dengan film Thailand atau manapun. Wah, terima kasih Pak Ian. Saya tanya, ide Anda ini, saya tadi lihat lokasi di Kopeng. Betul. Ya, saya tahu ini Kopeng tempat yang dingin ini ya. Tapi apakah memang di sana itu ada monolit seperti itu gitu ya? Dan kepercayaan ini, Death Note, Tali Mati, itu adanya di mana? Jadi kepercayaannya ini filmnya sih nggak berdasarkan kisah nyata, tapi fenomenanya berdasarkan fenomena nyata. Disebut Pulung Gantung, adanya di Gunung Kidul. Jadi ketika kita ngeriset itu dan memang di Pulung Gantung nggak ada hantunya, karena itu mitos yang semua orang gantung diri di bulan Suro, di bulan Jawa ada satu. Kita riset sekitar 4 tahun karena 8 tahun ceritanya. Terus kita mau coba ke Gunung Kidul syutingnya, tapi nggak berani karena warga menolak. Jadi akhirnya kita pindah Kopeng dan kita fiksikan. Awalnya idenya mau documentary filmnya, kita mau ke Gunung Kidul beneran untuk merekam gambar, tapi akhirnya kita fiksikan. Iya, tapi yang saya lihat di sini sudah ada 5 yang gantung diri ya. Betul.
bukan dalam bulan itu aja. Iya. Tapi dalam tempo 2-3 malam. Betul, iya. Oke. Thank you Pak Ian, thank you. Thank you, Pak. Ada yang lagi? Ada lagi yang lain? Ini ada satu lagi. Ini Sultan, ada Kang Nah, Yayan ini. tuh. Ah, Kang Yayan. Komentar lah, ini kan Anthony ini dari screenplay film ini salah satu juri juga, tapi kawan nih harus komentar. Kang Yayan itu juga ahlinya ya film-film kayak gini kan, action dan sebagainya harus komentar lah. Biar masa depan kita lebih bagus lagi yo. Tunggu itu dia mulai. Oh, iya, iya. Provokatif kelihatan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fawaz, Iya, mahasiswa. Langsung aja yang mau ditanyakan, ini kan horor ya, mungkin buat beberapa film yang lain suka ada beberapa kejadian. Nah, apakah di proses syuting ini ada kejadian juga, terus ada challenging yang dihadapi mungkin dalam proses pembuatan filmnya? Oke, kalau kejadian ada satu, telco kita kesurupan ada. Tapi kita semaksimal mungkin ketika produksi, karena sering saya pernah main film horor juga, dan selalu kalau di Indonesia kan karena banyak yang percaya, jadi banyak yang kena, banyak yang kesurupan. Kita dengan tim produksi sudah janjian, kalau sampai ada yang kesurupan, bawa pergi dari set, jangan sampai orang tahu. Karena saya belajar psikologis ya, karena saya sekolahnya psikologi. Ada istilah manik, manik fenomena untuk panic attack yang bersamaan itu ada. Nah kalau sampai itu kelihatan, takutnya yang lain kena juga. Jadi kita itu challenge satu. Kedua, challenge terbesarnya lokasi yang di hutan sih. Karena itu kita naik sekitar 2 km, nggak ada kendaraan. Jadi kita pagi-pagi 4:30, 4:30 itu udah bawa kamera, timnya Pak Unai lah, susah banget ke sini. Iya. Challenge-nya di situ sih. Tapi ada motor gede ya nanti dikiranya saya nggak kerja, ada motor 4 roda itu tapi cuma 2 gitu, nggak bisa semuanya, jadi tetap ada yang jalan kaki. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ya, silakan naikin. Thank you Pak ya. Ya, saya Abbas pengen nanya ke Mas Sani, ini kenapa di debutnya come up dengan film horor? Kenapa di debutnya come up dengan film horor itu? Kenapa debutnya film horor? Oh, kenapa debutnya film horor? Terus sama kira-kira bakal rilis di bioskop nggak? Soalnya kan ada film gitu agak susah di sensor. Oke, yang pertama kenapa debutnya horor? Kebetulan saya pribadi suka film-film genre. Saya ngerasa di Indonesia saya mengalami, jadi saya nggak suka horor yang jump scare, dan kebanyakan film Indonesia horor itu jump scare dan lain-lain. Satu-satunya orang yang saya suka, yang bisa saya sebut juga I look up to him, itu Joko Anwar. Ketika dia bikin film horor Pengabdi Setan, saya happy lah. Oh, ada nih horor yang nggak jump scare. Nah, saya ingin emang karena saya suka horor yang bisa nakutin saya, bahkan itu kenapa saya start debut saya dengan horor. Dan horornya nggak yang hantu-hantuan lah, horor yang agak thriller, take its time, saya suka yang kayak gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, rilis di bioskop. Ada rencana rilis di bioskop tahun depan, tapi kita juga lagi sedang berbicara dengan OTT. Jadi kita sebagai filmmaker kan ada investor ya, pihak investor juga harus happy dengan filmnya, dengan tawaran bioskop yang ada atau OTT yang ada. Jadi mungkin awal tahun Januari kita bisa konfirmasi lah akan rilis bioskop. Thank you Abbas. Ada lagi teman-teman? Terakhir. Masih ekspektasi saya di luar dari ini ya, bagus banget. Thank you. Saya ngelihat beberapa foto ada misalnya nenek, saya pengen tahu tentang nenek, hubungannya juga dengan ibu, mungkin ada prequel. Sebenarnya nggak boleh dijawab kalau itu. Dan yang terakhir, saya pengen tahu itu keluarga itu semua kesurupan atau emang mereka versi Terakhir normal? semua kesurupan. Iya. Iya. Gitu ya. Sama Mas Morgan, keren banget yang lagu nari sama ibu. Saya semua. Terima kasih. Risa, mohon maaf meskipun kamu bilang terakhir, tapi saya betul-betul penasaran terutama sama pendapat Kang Yayan ya. Ini Anthony, we can talk later Anthony, but Kang Yayan maybe he will be home soon, no?
Terima kasih. Berdiri Kang, berdiri. Ini saya berdiri udah pas udah dibilang duduk Pak. Terima kasih dan saya ingin mengucapkan selamat buat para pemain, buat semuanya, dan sebetulnya hal yang ingin saya tanyakan tadi udah disampaikan oleh Pak Ian. Tapi yang membuat saya heran di sini ternyata ada gitu orang yang bisa mengangkat atau membuat film seperti ini. Ini langka. Tapi apa yang tadi saya disampaikan itu betul-betul dapat kalau menurut saya. Jadi ini sebuah horor tapi bukan misteri yang mengagetkan, tapi ini antara apa ya? Ini diangkat dari sebuah cerita rakyat yang buat sebagian orang dan di daerah tertentu pasti ada. Dan saya berharap ada cerita-cerita semacam ini yang berani mengangkat seperti cerita ini juga. Ini orang mungkin ada yang nggak percaya, tapi jangan salah bahwa ada di beberapa negara itu justru apa yang kita tonton barusan itu merupakan daya tarik yang memang mereka cari gitu. Jadi saya rasa kalau ini dilempar ke festival-festival di luar, tidak mustahil ini akan Terima kasih. meledak. Ya. Terima kasih banyak Kak. Yang pasti sukses buat semuanya. Saya merinding banyak adegan-adegan yang memang nggak bisa dilakukan dengan hanya acting biasa. Selamat, saya perlu berguru dengan kalian. Thank you Kang.